Sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba muncul dari media sosial. Sebuah akun milik Lembaga Kajian Pertahanan Strategis atau Lembaga KRIS di Facebook menyebut bahwa 2 baterai rudal pertahanan udara jarak jauh HQ-9 Surface to Air Missile System diharapkan tiba di Indonesia pada semester kedua tahun 2027. Jika informasi ini benar, maka ini bukan sekadar pembelian alutsista biasa. Ini bisa menjadi salah satu perubahan terbesar dalam arsitektur pertahanan udara Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Masalahnya, sampai saat ini, hampir tidak ada tanda-tanda resmi bahwa Indonesia sedang mengakuisisi sistem ini. Tidak ada kontrak yang diumumkan, tidak ada bocoran tender, tidak ada pembahasan terbuka di parlemen. Lalu pertanyaannya menjadi sangat menarik. Apakah benar Indonesia akan mengoperasikan HQ-9? Dan jika benar, seberapa besar dampaknya terhadap pertahanan udara nasional? Mengapa HQ-9? Sangat mengejutkan. Sebelum membahas kemungkinan tersebut, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya HQ-9. HQ-9, Surface to Air Missile System, adalah sistem rudal pertahanan udara jarak jauh buatan Tiongkok yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara modern. Mulai dari pesawat tempur, bomber strategis, drone jarak jauh, hingga rudal jelajah. Secara konsep, HQ-9 sering dianggap sebagai jawaban Tiongkok terhadap sistem seperti S-300, Surface to Air Missile System milik Rusia, atau Patriot Missile System milik Amerika. Dalam beberapa versi modern seperti HQ-9B, sistem ini diklaim memiliki jangkauan hingga sekitar 200-300 km tergantung jenis target. Artinya satu baterai saja dapat menciptakan payung pertahanan udara yang sangat luas. Masalahnya adalah Indonesia selama ini tidak pernah dikaitkan secara serius dengan sistem HQ-9, atau memang kami yang tertinggal informasi. Selama bertahun-tahun, spekulasi dan realisasi pertahanan udara Indonesia justru berkisar pada sistem seperti NASAMS Air Defense System. HQ-9 hampir tidak pernah muncul dalam desas-desus alutsista. Atau memang justru riset berita kami yang tertinggal dari isu ini, karena itu kemunculan kabar ini terasa sangat mengejutkan. Apa arti 2 baterai dalam sistem rudal? Ketika kita mendengar istilah 2 baterai rudal, tentu sepintas dalam benak kita mengira itu hanya 2 peluncur. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Satu baterai, HQ-9, biasanya terdiri dari beberapa elemen penting. Radar pencarian jarak jauh, radar pengendali tembakan, kendaraan komando, beberapa kendaraan peluncur rudal, serta kendaraan logistik dan reload. Dalam konfigurasi penuh, satu baterai bisa memiliki 6-8 launcher dan setiap launcher membawa 4 rudal siap tembak. Artinya, 2 baterai saja bisa menyediakan puluhan rudal siap diluncurkan dalam waktu singkat. Yang lebih penting lagi adalah radarnya. HQ-9 menggunakan radar phased array yang mampu melacak puluhan target sekaligus dan memandu beberapa rudal secara simultan. Dalam praktiknya, sistem seperti ini biasanya digunakan untuk melindungi target strategis nasional, seperti ibu kota, pangkalan udara utama, fasilitas militer penting, dan instalasi energi atau industri vital. Apakah HQ-9 cocok dengan doktrin pertahanan Indonesia? Jika benar Indonesia membeli HQ-9, maka langkah ini sebenarnya cukup masuk akal dari sisi doktrin pertahanan udara. Saat ini, sistem pertahanan udara Indonesia masih didominasi oleh sistem jarak pendek dan sistem jarak menengah. Contohnya seperti Sky Shield Air Defense System, Starstreak Missile System, dan Mistral Missile System, serta NASAMS Air Defense Missile System. Sistem-sistem ini efektif melindungi area terbatas tetapi tidak mampu menciptakan lapisan pertahanan udara jarak sangat jauh. Padahal dalam peperangan modern ancaman bisa datang dari berbagai arah. Rudal jelajah jarak ratusan kilometer, pesawat tempur yang meluncurkan senjata stand-off, drone jarak jauh yang terbang rendah. Tanpa sistem long range air defense, sebuah negara akan selalu memiliki celah besar dalam payung pertahanan udaranya. HQ-9 bisa menjadi lapisan paling luar dari sistem pertahanan udara nasional. Di mana HQ-9 bisa ditempatkan? Jika Indonesia benar-benar hanya membeli 2 baterai, maka penempatannya kemungkinan akan sangat strategis. Ada beberapa lokasi yang secara teori paling masuk akal. Pertama, tentu saja wilayah sekitar ibu kota. Melindungi pusat pemerintahan selalu menjadi prioritas utama dalam pertahanan udara. Kedua adalah pangkalan udara utama TNI, Angkatan Udara.
Misalnya, pangkalan yang menjadi rumah bagi pesawat tempur strategis, seperti F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Family, dan Rafale. Ketiga adalah lokasi yang memiliki nilai geopolitik tinggi, seperti wilayah yang menghadap langsung ke jalur laut strategis. Dengan jangkauan ratusan kilometer, satu baterai saja dapat mengawasi ruang udara yang sangat luas. Risiko dan tantangan jika Indonesia mengoperasikan Haki-9. Namun, keputusan mengoperasikan Haki-9 juga tidak bebas dari risiko. Salah satu isu terbesar adalah integrasi sistem. Pertahanan udara modern bukan hanya soal rudal. Ia membutuhkan jaringan radar, command center, dan sistem komunikasi yang terintegrasi. Jika HAKI-9 benar-benar dioperasikan, maka Indonesia harus memastikan bahwa sistem ini dapat berkomunikasi dengan jaringan pertahanan udara nasional. Tantangan lain adalah politik pertahanan. Haki-9 merupakan sistem yang dikembangkan oleh Tiongkok sehingga pembeliannya bisa membawa implikasi geopolitik tertentu, terutama dalam konteks hubungan Indonesia dengan berbagai mitra pertahanan lain. Karena itu, keputusan seperti ini biasanya dipertimbangkan sangat hati-hati dan sudah mengkalkulasi plus dan minusnya. Apakah informasi ini realistis? Sekarang pertanyaan paling penting. Apakah informasi ini realistis? Secara teknis sangat mungkin. Perlu kita ketahui, lembaga KRIS sendiri jarang dan hampir tidak meleset dalam informasi akurat mengenai pembelian alutsista dan seputar militer. Selain itu, Indonesia memang membutuhkan sistem pertahanan udara jarak jauh. Dan Haki-9 adalah salah satu sistem yang tersedia di pasar global. Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah atau memang akan membeli dengan gaya seperti rudal balistik Khan yang tiba-tiba nongkrong tanpa desas-desus ramai. Karena itu kabar ini masih berada di wilayah spekulasi yang menarik untuk dianalisa. Namun jika benar terjadi, ini bisa menjadi langkah besar dalam membangun sistem pertahanan udara berlapis Indonesia. Jika dua baterai Haki-9 benar-benar tiba di Indonesia pada 2027, maka untuk pertama kalinya, Indonesia akan memiliki payung pertahanan udara jarak sangat jauh yang mampu mengawasi ruang udara hingga ratusan kilometer. Langkah yang bisa mengubah cara Indonesia melindungi wilayah udaranya. Namun sampai ada konfirmasi resmi atau nanti di-spill sedikit-sedikit seperti saat rudal balistik Khan, kabar ini tetap harus kita lihat sebagai indikasi yang perlu dianalisa lebih dalam. Karena dalam dunia pertahanan, seringkali informasi paling penting justru muncul pertama kali dari potongan-potongan kecil seperti ini. Dan pertanyaannya sekarang menjadi sangat menarik. Apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan sistem pertahanan udara jarak jauh yang selama ini kita tunggu?